Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Hidayah Ilahi, channel yang akan membahas berbagai kisah nyata Islami yang menginspirasi dalam cerita bergambar. Jika kalian tertarik, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa mencapai 1 juta subscriber. Berikan komentarmu juga di bawah ya. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Kisah nyata Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditusuk dan dibunuh oleh seorang Buddha bernama Abu Lulu'ah pada saat sholat subuh. Lalu seperti apa kisah menyedihkan ini? Tonton video ini sampai selesai. Sayyidina Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah SAW yang kesehariannya digunakan untuk berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan julukan dari Rasulullah Al-Faruq, yang artinya orang yang mampu memisahkan kebenaran dengan kebatilan. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis bahwa sahabat Umar adalah penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Dan beliau juga sangat ditakuti setan, sehingga bekas tapak kaki yang dilewati Sayyidina Umar pun tidak berani setan lewati. Sayyidina Umar bin Khattab juga sangat handal berperang melawan orang kafir, sehingga dakwah Islam semakin luas. Keberhasilan Khalifah Umar bin Khattab dalam memperluas daerah kekuasaan dengan menaklukkan wilayah kafir, termasuk bangsa Abu Lulu'ah, yaitu bangsa Majusi Persia atau yang dikenal sekarang adalah Iran. Atas penaklukan ini, orang-orang kafir Majusi dendam terhadap Umar bin Khattab akibat dari penaklukan wilayahnya. Oleh karena itu, orang-orang Majusi ditahan dan dijadikan budak. Salah satunya adalah Abu Lulu'ah. Atas kekalahan ini, orang Persia Iran bertekad untuk membunuhnya. Dahulu, sahabat Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu adalah majikan dari budak Abu Lulu'ah, yaitu budak dari Majusi Iran. Abu Lulu'ah adalah budak yang istimewa dikarenakan dia budak yang memiliki keterampilan yang beragam sebagai pandai besi, ahli tukang, dan ukiran. Mengetahui keterampilan itu, sahabat Mughirah ibnu Syu'bah meminta izin kepada Khalifah Umar agar mengizinkan budak Majusi itu dipekerjakan di Madinah. Maksud meminta izin ini bukan hanya didasari dari kepemimpinan sebagai khalifah, akan tetapi Khalifah Umar pernah melarang budak dewasa untuk memasuki kota Madinah. Mengetahui keterampilan Abu Lulu'ah, Khalifah pun mengizinkan Abu Lulu'ah masuk kota Madinah dengan alasan berguna untuk membuat senjata perang. Niat jahat Abu Lulu'ah dimulai dengan membuat pisau bermata dua dengan dilumuri racun. Peristiwa ini terjadi ketika memasuki waktu subuh. Pada tahun 23 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab melaksanakan haji. Beliau sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Abtah, mengadu kepada Allah tentang usianya yang telah senja, kekuatannya yang telah lemah, sementara rakyatnya semakin luas dan ia takut tak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Ia berdoa agar diberi mati syahid dan dimakamkan di negeri Hijaz, yaitu Madinah. Pada waktu subuh, Sayyidina Umar memimpin sholat dengan melewati barisan shaf dan memerintahkan untuk meluruskan shaf. Ketika dia sudah tidak melihat lagi celah-celah dalam barisan shaf tersebut, maka Sayyidina Umar maju lalu bertakbir. Sepertinya beliau membaca surat Yusuf dan An-Nahl pada rakaat pertama, sehingga memungkinkan semua orang bergabung dalam sholat berjamaah. Ketika ia mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran, budak tadi keluar dari persembunyiannya. Secepat kilat ia menyerang Sayyidina Umar dengan 3 tusukan. Tusukan pertama mengenai dada, kedua mengenai perut, dan terakhir mengenai bagian bawah pusar. Sayyidina Umar menjerit dan roboh ke tanah. Saat itu ia mengulang-ulang firman Allah. Dan kebetulan Allah adalah takdir yang pasti terjadi. Surat Al-Ahzab ayat 38. Lalu Abdurrahman bin Auf maju menggantikan Khalifah Umar untuk menyelesaikan sholat jamaah tersebut. Sementara itu, setelah menusuk Sayyidina Umar, budak tadi menerobos ke barisan kaum muslimin dengan pisaunya yang diayun-ayunkan ke kanan dan ke kiri. Abu Lulu'ah berusaha lari sambil menyabet-nyabet pisaunya, sehingga ada sekitar 13 orang yang terkena tusukan belatinya, dan 7 diantaranya meninggal dunia. Syukurnya ada salah satu jamaah yang melihat ini. Dia langsung melemparkan baju mantelnya dan tepat mengenai Abu Lulu'ah orang Majusi itu. Ketika akan ditangkap, budak tadi menyadari tak bisa lagi kemana-mana, dan akhirnya budak Abu Lulu'ah itu bunuh diri. Khalifah Umar sendiri langsung dibopong ke rumahnya. Orang-orang yang menunggui di sekitarnya menangis semua. Khalifah Umar pingsan sampai menjelang matahari terbit. Ketika sadar, dipandangnya wajah orang-orang di sekelilingnya. Pertanyaan yang pertama kali ia ucapkan adalah, "Apakah manusia sudah sholat?" "Sudah," jawab mereka semua. "Segala puji bagi Allah. Sesungguhnya tak dianggap Islam orang yang meninggalkan sholat," seru Sayyidina Umar. Saat itu darah terus mengalir dari luka beliau, sehingga kami menutupnya dengan kain sorban.
Demikianlah Sayyidina Umar menunaikan sholat subuhnya yang tadi belum diselesaikan. Setelah beliau mendengar jawaban pelaku yang melukai beliau bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena doanya terkabulkan karena dibunuh orang Majusi bukan orang Islam. Karena saking parahnya luka, akhirnya Sayyidina Umar wafat pada tanggal 25 bulan Dzulhijjah tepat di penghujung tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Masa kekhalifahannya adalah 10 tahun 6 bulan 4 hari. Beliau dimakamkan di komplek Masjid Nabawi Madinah berdekatan dengan makam Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana nasib makam pelaku Abu Lulu'ah? Makam Abu Lulu'ah ada di Kashan, Iran. Akan tetapi dia meninggal di Madinah. Lantas bagaimana ia bisa dikuburkan di Kashan? Sejarawan berpendapat bahwa makam Abu Lulu'ah di Kashan, Iran adalah makam ilusi yang dibuat orang Majusi atau Iran sebagai simbol untuk memuliakan Abu Lulu'ah. Abu Lulu'ah diberi gelar dengan sebutan Abu Lulu'ah Baba Sujauddin yang berarti Bapak Pemberani. Makamnya dibangun pada abad ke-11. Bahkan makam pembunuh Umar ini dibesar-besarkan dan memiliki gerbang besar setinggi 6 meter. Makam ini begitu dimuliakan oleh kaum Syiah dan sering dipadati peziarah. Ya, kita tahulah bahwa Syiah sangat benci kepada Umar sampai-sampai mereka melaknat dan menganggap Sayyidina Umar dan sahabat lainnya sebagai tauhid atau berhala. Na'udzubillah min dzalik. Syiah dikenal dengan kebencian dan laknat mereka terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum. Ketika khalifah yang mulia ini dianggap Syiah telah merebut hak khilafah dari tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka siapa saja dari kalangan sahabat yang mengakui kekhalifahan mereka bertiga, maka dianggap telah kafir oleh Syiah. Kebencian dan laknat itu sudah menjadi akidah mereka, maka dianggap telah kafir oleh Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari aliran Syiah dan semoga kita tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan selalu mencintai para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kebaikan. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.